Warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Dian Solika dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam offering C18. Di sini akan sedikit membagikan pengetahuan saya mengenai konsepsi tauhid dalam Islam. Di sini berkaitan juga dengan surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa dahulu sebelum Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, di situ ada berbagai macam agama, berbagai macam keyakinan, mulai dari dinamisme hingga politeisme. Jadi hal itu bisa dibuktikan bahwa terdapat penemuan-penemuan mengenai berhala yang berbagai macam bentuk, berbagai macam jenis yang ditemukan di Mekah, di area sekitar Ka'bah. Jadi di situ membuktikan bahwa masyarakat Mekah pada zaman dahulu itu menyembah berbagai macam berhala. Nah, berhala di sini yang dimiliki oleh masyarakat Mekah itu tergantung keadaan ekonomi dari mereka sendiri. Jika mereka kaya, ya mungkin terbuat dari emas, berlian atau perak, perunggu dan lain sebagainya. Jadi mereka menganggap bahwa berhala itu bisa membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Selain bergantung pada berhala atau benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan, masyarakat Mekah juga dahulu percaya pada binatang atau bergantung pada binatang. Contohnya burung. Misalnya kalau mereka mau pergi bekerja gitu ya, mereka itu bakalan bawa burung itu di tangan mereka dan nentuin arah mereka itu mau dari mana. Misalnya kalau burungnya ke arah kiri, berarti dia bakalan jalan ke kiri. Mereka meyakini bahwa jalan yang mereka ambil itu akan membawa banyak keberuntungan. Nah, di sini kita mulai masuk ya di Quran surat Al-Ikhlas. Jadi setelah itu Nabi Muhammad turun dan menyebarkan agama Islam, mengajak warga-warga yang kafir itu untuk masuk Islam karena Tuhan mereka itu sebenarnya bukan itu yang harus disembah, itu bukan itu gitu loh. Jadi saat Nabi Muhammad itu beribadah di Ka'bah, orang-orang kafir Quraisy itu bertanya-tanya, yang disembah oleh Nabi itu siapa? Bertanya, Tuhan kamu itu seperti apa? Tuhannya Muhammad itu seperti apa? Bentuknya kayak gimana? Apakah sama dengan Tuhan mereka? Nah, Nabi Muhammad itu tidak menjawab karena Nabi Muhammad itu masih menunggu wahyu dari Allah. Nah, setelah disampaikan oleh malaikat Jibril melalui surat Al-Ikhlas, di mana surat Al-Ikhlas ini memang isinya itu menceritakan tentang sifat-sifat Allah. Nah, yang pertama, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahad. Allah itu Maha Esa. Jadi Allah itu satu, ahad. Nah, yang kedua, Allahu Somad. Hanya Allah tempat bergantung. Jadi kita itu layaknya kita itu harusnya bergantung pada Allah saja, bukan yang lain. Mau apa-apa, mau minta apa-apa, kepingin apa, harusnya kita itu mintanya ke Allah karena hanya Allah tempat kita untuk bergantung. Nah, kemudian ayat ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diberanakkan. Kemudian ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyamainya. Jadi Allah itu tidak menyerupai siapapun. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu tidak menyerupai siapapun. Allah itu esa. Allah itu tempat kita bergantung, tidak beranak dan diberanakkan. Maka sebagai orang Islam harusnya kita memahami surat Al-Ikhlas ini dengan sebaik-baiknya dan menanamkan tauhid itu dalam hati kita, bahwa dimanapun kita berada, apapun yang kita inginkan, harusnya kita itu lebih bergantung dan meminta pada Allah. Hanya Allah tempat kita bergantung. Ini konsep tauhid yang kita baca dari surat Al-Ikhlas, kita memahami surat Al-Ikhlas. Nah, di sini kita tahu bahwa apa sih konsep keimanan yang seperti apa yang seharusnya ada dalam diri kita gitu. Apalagi sekarang kita itu berada pada era revolusi industri 4.0 di mana kemajuan teknologi, informasi, komunikasi semuanya itu berkembang dengan sangat pesat dan dengan sangat majunya. Jadi agar kita tidak terbawa arus yang buruk yang berlainan dengan agama kita, maka semestinya kita menanamkan konsep tauhid itu dengan baik agar tertanam pada diri kita. Nah, dengan penanaman konsep tauhid itu dengan pemahaman mengenai surat Al-Ikhlas, insya Allah kita itu tidak akan terbawa arus oleh perkembangan zaman yang sedemikian majunya, arus globalisasi yang kita ketahui sendiri bahwa itu ya adalah sisi positifnya, tapi sisi negatif itu yang akan membawa kita mungkin lebih jauh dari Allah, dan keimanan kita itu
ada kemungkinan akan terkikis. Jadi dengan pemahaman itu, dengan penanaman konsep tauhid, dengan kita rajin membaca surat Al-Ikhlas, memahaminya, memaknainya, nah insya Allah kita itu akan aman dari hal-hal semacam itu. Dan kita harus sekali kita ingat bahwa apapun yang ada di dunia ini, apapun yang kita inginkan, itu semuanya kita harus pasrahkan pada Allah, kita harus bergantung padanya. Jadi tanamkan pada diri kita bahwa tidak ada yang lebih kuat dari Allah, hanya Allah tempat kita bergantung. Sedikit pengetahuan dari saya, semoga pemaparan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk saya dan kalian semua. Semoga kita bisa lebih memaknai surat Al-Ikhlas dan lebih mencintai Allah dengan segala sifat-sifatnya. Jadi demikian, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.